Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhwati thalibat rahimani yarhakunallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita bisa bertemu melalui media pembelajaran online pada mata pelajaran Al-Manhaj untuk kelas 11. Semoga dan kita mempelajari manhaj ini, cara beragama kita semakin sesuai dengan apa yang dituntunkan, yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati thalibat rahimani yarhakunallah. Sekarang kita akan membahas tentang at-tauhid wa anwa'uhu. Untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan. Ustaz akan bacakan terlebih dahulu, kalian perhatikan buku kalian masing-masing pada halaman 18. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadati allati khalaqallahu al-'alama li ajliha. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suratul Dzariyat al-ayah 56. At-tauhid, tauhid artinya adalah mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam beribadah, yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan seluruh alam ini, manusia dan jin, untuk beribadah hanya kepadanya. Dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ay yuwahiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a, yaitu mengesahkan aku dalam beribadah dan mengesahkan aku di dalam mereka berdoa. Akhwati thalibat rahimanallah, ini merupakan tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, yaitu untuk kita beribadah kepadanya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu sangat luas cakupannya. Ibadah itu tidak terbatas pada sholat 5 waktu yang kita kerjakan, tidak terbatas pada puasa bulan Ramadan yang kita lakukan, tidak terbatas pada haji ataupun zakat yang kita kerjakan. Namun ibadah tersebut sangat luas cakupannya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala berkata, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah itu artinya adalah setiap perkataan ataupun perbuatan yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ini arti ataupun definisi daripada ibadah. Jadi semua perkataan apapun, demikian juga perbuatan apapun, jika ia merupakan perbuatan yang disenangi, perkataan yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka hal ini menunjukkan bahwa perbuatan ataupun perkataan itu termasuk dalam kategori ibadah. Dan untuk kita dapat mengetahui bahwa sesuatu itu disenangi, sesuatu itu diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah jika ada perintah untuk kita mengerjakannya, jika ada anjuran untuk kita melakukannya. Oleh karena itu, di dalam ibadah, anak-anakku semuanya, kaidah usul fikih telah jelas-jelas menyebutkan bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal setiap ibadah itu adalah terlarang. Hatta ja'a dalilu ala
tasyri'ihi, sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa ia disyariatkan. Oleh karena itu, tidak boleh kita melakukan suatu peribadatan tanpa ada dalil yang memerintahkan ataupun yang menganjurkan kita untuk melakukannya. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa anwa'ut tauhid al-atiyati ma'khudatun minal Qur'anil Karimi. Kemudian kata beliau, dan macam-macam tauhid yang berikut ini diambil dari Al-Qur'an. Jadi sekarang al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang macam-macam tauhid. Yang pertama kata beliau, at-tauhid tauhidur rabbi. Ya, yang pertama adalah tauhidur rabbi yang kita kenal dengan nama tauhid ar-rububiyah, at-tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Huwal i'tirafu bi anna Allah huwar rabb wal khaliq wa qad i'tarafa bi hadzal kuffaru wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wa qad anqara syuyu'iyyuna wujudar rabbi fakanu asyaddu kufran min kufaril jahiliyah. Akhwati thalibat rahimanillah, tauhid yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yakni mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang melakukan segala-galanya. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Beriman, mengakui dan mengimani bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan, Allah tabaraka wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang melakukan segala-galanya, yang mengatur alam, ya, dan segala-galanya. Pengakuan seperti ini, kata al-muallif rahimahullah, diakui juga oleh orang-orang kafir zaman dahulu. Namun pengakuan itu saja tidak dapat memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf ayat yang ke-87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka, yakni orang-orang kafir tersebut, wahai Muhammad, ya. Jadi dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang kafir itu. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, yaitu orang-orang kafir itu, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Coba kalian lihat dalam kata atau dua kata terakhir ini, ya. La yaqulunna. La itu lamut taukid yang menunjukkan arti penguatan. Nun itu juga merupakan nunut taukid yang menunjukkan arti penetapan. Mereka pasti, dan pastinya di sini double, ya. Pasti benar-benar mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Jadi dengan demikian bahwa orang-orang kafir dahulu mengakui tauhid rububiyah ini. Namun pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah saja belum menjadikan mereka, belum melepaskan mereka dari ancaman api neraka. Tidak dapat menjamin mereka, ya, masuk ke dalam Islam. Sehingga, ya, walam yudkhilhum fil Islam, ya, walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Hanya pengakuan tauhid rububiyah ini saja belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa qad anqara syuyu'iyyuna wujudar rabbi. Asyuyu'iyyun, yaitu orang-orang komunis, ya. Mereka mengingkari adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya mereka
fakanu asyaddu kufran min kufaril jahiliyah. Makanya orang-orang Syuyu'iyun ini, orang-orang komunis ini merupakan kekafiran mereka lebih keras daripada kekafiran orang-orang jahiliyah dahulu. Atsani tauhidul ilah wa huwa tauhidul uluhiyah, huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan, kaddu'ai wal isti'anati wat tawafi wal dzabhi wan nadri wa ghairiha, seperti berdoa, meminta bantuan, minta tolong, tawaf di Ka'bah, menyembelih, bernadar dan yang lainnya. Wa hadzal nau'u huwa alladhi jahadahu al-kuffaru wa kanat fihi al-khusumatu bainal umami wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tauhid yang kedua inilah terjadinya pertentangan, permusuhan antara umat-umat terdahulu dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hassal Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaihi. Sementara dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayatnya, dalam banyak suratnya menyebutkan tentang tauhid al-uluhiyah ini. Memerintahkan kita untuk tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah ini. Wa ala du'aillahi wahdahu. Fa fi suratil Fatihah naqra'u, ya. Dalam banyak surat dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam kita beribadah ini. Dan agar kita juga berdoa, meminta, memohon hanya kepada Allah semata. Coba kalian perhatikan dalam surat Al-Fatihah, kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau, hai Allah, yang kami sembah, dan hanya Engkau, hai Allah, tempat kami memohon pertolongan. Wa ma'naha nakhussuka bil ibadah fanad'uka wahdaka wala nasta'inu bi ghairika. Makna dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Perhatikan anak-anakku semuanya. Kalau dalam retorika bahasa Arab, jika kalimat iya ini dimasukkan atau diletakkan di awal suatu kalimat, ini menunjukkan al-hasr, menunjukkan pembatasan, bahwa benar-benar yang kami sembah itu hanya Engkau, ya Allah. Benar-benar yang kami mohon pertolongannya itu, yang kami nantikan pertolongannya itu hanya Engkau, ya Allah. Hanya pertolongan-Mu, ya Allah. Itu maknanya. Kita tidak minta tolong kepada benda-benda yang dikeramatkan, tidak minta tolong kepada tempat-tempat yang diagungkan, tidak minta tolong kepada kuburan para nabi dan rasul. Semata-mata pertolongan, permintaan itu, permohonan itu dilakukan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya beliau al-mu'allif rahimahullah mengatakan di sini, nakhussuka bil ibadah fanad'uka wahdaka wala nasta'inu bi ghairika. Hanya Engkau, hai Allah, yang kami ibadahi, yang kami sembah. Maka kami berdoa hanya kepada-Mu, hai Allah, dan kami tidak minta tolong kepada siapapun selain diri-Mu. Wa tauhidul ilahi yashmulu ifraduhu fi du'aihi wal hukmu bi Qur'anihi. Dan tauhid al-uluhiyah ini, anak-anakku semuanya, mencakup pengesaan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata, mencakup berhukum hanya dengan Al-Qur'annya semata, tidak menggunakan hukum-hukum yang lainnya, wal ihtikamu ila syar'ihi, ya, berhukum dengan
dan semuanya itu masuk ke dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Semuanya itu masuk ke dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya aku, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Toha. Nah, ini tauhid yang kedua anak-anakku semuanya. Selanjutnya tauhid yang ketiga, tauhidul asma'i was sifati. Ya. Tauhidul asma'i was sifat. Apa itu tauhidul asma'i was sifat? Yaitu huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal haditsis sahih min sifatillahi allati wasafa biha nafsahu aw wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala al-haqiqati min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwidin kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wal maji'i wa ghairiha min as-sifati nufassiruha bima warada 'anis salaf. Fal istiwa'u mathalan warada tafsiruhu 'anit tabi'ina fi sahih al-Bukhari bi annahu al-'ulu wal irtifa'u alladhani yaliqani bi jalalihi qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Al-Mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Apa itu tauhidul asma'i was sifat? Tauhidul asma'i was sifat adalah mengimani semua yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dan semua yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yang dimana Allah menyifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, atau Rasulullah SAW menyifati Allah dengan sifat tersebut secara hakiki, min ghairi ta'wilin wala takyifin, tanpa harus kita mentakwilnya, tanpa harus dilakukan takyif. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya takwil takyif. Tanpa harus kita mentafwid, ya. Kal istiwa'i, seperti beristiwa, seperti turun, seperti tangan, seperti Allah datang, dan sifat-sifat yang lainnya, maka hendaklah kita menafsirkannya seperti yang ditafsirkan oleh para ulama salaf terdahulu, dari golongan para sahabat, para tabi'in, dan at-tabi'ut tabi'in. Misalnya al-istiwa disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam sahihnya, bahwa maknanya adalah, para tabi'in menyebutkan maknanya adalah al-'ulu wal irtifa'u, yaitu tinggi, ya. Al-'ulu yaitu tinggi, al-irtifa' di atas, ya. Alladhani yaliqani bi jalalihi, yang sesuai dan pantas dengan keagungan Allah azza wa jalla. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Akhwati talibat rahimani yarhamukunallah. Macam tauhid yang ketiga ini, ya, yaitu mengimani semua yang Allah tabaraka wa taala sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, atau disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Allah menyebutkan dirinya memiliki tangan, Allah menyebutkan dirinya memiliki mata, Allah menyebutkan dirinya memiliki wajah, Allah menyebutkan dirinya berada di atas arash, Allah menyebutkan dirinya turun. Rasulullah SAW menyebutkan Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arash, ya. Rasulullah SAW menyebutkan Allah tabaraka wa ta'ala tertawa. Ini semua harus kita imani, anak-anakku semuanya.
harus kita yakini secara hakikat. Tidak boleh bagi kita untuk mentakwilkannya, memaknainya dengan makna yang lainnya. Tidak boleh, anak-anakku semuanya. Misalnya, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dirinya memiliki wajah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti pada hari kiamat, yang tinggal itu hanyalah wajah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia. Maka kita sebagai seorang yang beriman, hendaklah mengimani bahwa nanti pada hari kiamat yang tinggal itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala, sementara seluruh yang ada di alam ini hancur binasa. Demikian juga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dirinya memiliki tangan. Ya. Misalnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah berkata kepada iblis, ya, yang pada waktu itu diperintahkan sujud oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan ia menolak untuk sujud itu. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-12? Allah berfirman mengatakan, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apakah yang mencegah dirimu sehingga tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kewajiban kita anak-anakku semuanya dalam tauhidul asma'i wa sifat ini menetapkan Allah memiliki dua tangan. Karena Allah yang menyebutkan dirinya memiliki dua tangan tersebut. Menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Menetapkan Allah tabaraka wa ta'ala datang. Menetapkan Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arasy. Mengimaninya, itu kewajiban kita. Perkara bagaimana rupa tangan Allah, perkara bagaimana rupa wajah Allah, bagaimana cara Allah naik, bagaimana cara Allah turun, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala datang, itu kita serahkan seluruhnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak boleh bagi diri kita untuk mentakwilnya. Apa itu takwil? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, at-ta'wilu sarfu zahiril ayah, ya, wal ahadits as-sahihah ila ma'nan akhar batil. Makna atau arti daripada takwil itu adalah memalingkan makna zahir suatu ayat atau hadis ke makna yang lain, yang dimana makna lain itu adalah batil. Di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan contohnya adalah al-istiwa bimana istaula, yaitu Allah beristiwa, Allah bersemayam. Dimaknai oleh sebagian orang yang mentakwil itu dengan makna istaula yang berarti menguasai. Anak-anakku semuanya, orang-orang yang melakukan penakwilan, membuat takwil-takwil dan yang lainnya, mereka itu mengatakan, ya, kalau kita tetapkan Allah beristiwa, ya, kata mereka, di suatu tempat, yaitu di atas arasnya, kata mereka, ya, berarti Allah membutuhkan tempat, kata mereka. Padahal anak-anakku semuanya, Allah sendiri yang menyebutkan dirinya berada di arasy tersebut, dan arasy itu adanya di atas langit sana. Maka kewajiban kita adalah menetapkan Allah tabaraka wa ta'ala beristiwa di atas arasy itu. Tidak boleh bagi kita untuk menakwilkannya dengan makna yang lainnya. Kalau kita menakwilkannya dengan alasan kalau kita tetapkan Allah itu berada di atas arasy, beristiwa di sana, kemudian berarti dia butuh tempat arasy tersebut, kita katakan seperti itu.
Ya, mereka mengatakan demikian. Sementara Allah tabaraka wa taala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita katakan anak-anakku semuanya bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu, ya. Kita imani bahwa Ia beristiwa di sana. Adapun bagaimana cara istiwanya itu kita serahkan seluruhnya kepada Allah tabaraka wa taala. Kewajiban kita hanya mengimani saja. Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seorang murid yang baru datang, dia mengatakan, "Ya Imam, Allah tabaraka wa ta'ala yaqul Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fa kaifal istiwa?" Wahai Imam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mengatakan bahwa Ia beristiwa di atas arasy. Bagaimana caranya beristiwa? Apa kata Imam Malik? Anak-anakku semuanya, al-istiwa'u ma'lumun. Ya, al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulun. Ya, was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa itu sudah dimaklumi, sudah dipahami bagaimana caranya. Ya. Kalau kita lihat istiwanya makhluk dengan makhluk yang lainnya itu kita tahu caranya. Tapi kalau Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Maklum, sudah diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan Allah beristiwa itu hukumnya wajib. Wal kaifiyatu majhul. Adapun bagaimana istiwanya itu kita tidak ketahui. Karena kalau kita perhatikan, yang artinya istiwa itu kan duduk di atas singgasana, anak-anakku semuanya. Tapi kalau kita perhatikan di makhluk, ya, pada makhluk caranya duduk satu makhluk dengan makhluk lainnya kan berbeda. Cara duduk ayam dengan cara duduk kucing kan berbeda, anak-anakku semuanya. Itu pada diri makhluk yang penuh dengan kekurangan. Bagaimana lagi dengan makhluk, dengan zat yang maha sempurna, Allah Azza wa Jalla. Makanya kewajiban kita adalah menetapkan apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim, atau disebutkan, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Itu kewajiban kita, anak-anak. Mengimani, menetapkan. Perkara penyamaan, penyebutan, ya, itu litakrib, untuk mendekatkan pemahaman, takribul faham namanya. Perkara, ya, perkara menyebutkan penamaan, penyebutan penamaan itu untuk mendekatkan pemahaman. Misalnya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dirinya miliki tangan. Kita percaya, kita beriman Allah ta'ala miliki tangan. Perkara bagaimana tangannya Allah kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sudah. Jangan kita takwilkan dengan kekuasaan. Jangan kita takwilkan dengan pemberian. Tidak boleh, anak-anakku semuanya. Kita tetapkan sebagaimana Ia datang, sebagaimana disebutkan. Kemudian at-ta'til. Apa itu ta'til? Jahdu sifatillahi wa nafyiha anhu ka'uluwillahi 'ala as-sama'i. Faqad za'mat al-firqatu ad-dallah anna Allah fi kulli makan. Yang kedua adalah at-ta'til. Apa itu ta'til? Yaitu meniadakan, menafikan sifat-sifat Allah. Ya, ini menafikan sifat-sifat Allah. Seperti misalnya kanafiha wa nafiha anhu, meniadakan sifat-sifat Allah. Seperti ka'uluwillahi 'alas sama'i. Seperti misalnya orang yang mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas langit. Kan sekarang ada golongan atau kelompok sesat mengatakan Allah itu tidak berada di atas langit, tapi Allah itu berada di semua tempat. Karena ada golongan yang seperti itu sekarang. Ini namanya ta'til, anak-anakku semuanya.
Itu dia mengingkari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mengingkari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, kalau kita perhatikan orang-orang yang mengingkari sifat Allah tabaraka wa ta'ala ini, terutama sifat Allah berada di atas arasy ini, mereka berdalil dengan Al-Quran juga. Mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Mereka berdalil dengan Al-Quran juga. Hanya saja, ini kata kuncinya anak-anakku semuanya, hanya saja mereka memahami Al-Quran itu dengan pemikiran mereka. Tidak memahaminya seperti pemahaman para ulama salaf terdahulu. Dari golongan para sahabat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Apa dalil mereka bahwa mereka mengatakan Allah itu berada di mana-mana? Dan mereka surat Al-Hadid ayat yang keempat. Coba kalian lihat dalam Al-Quran. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Di situ Allah jelas-jelas menyebutkan, ya, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam 6 masa. Kemudian ia beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Coba kalian perhatikan di sini, ya. Dia atau mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, mereka memotong ayat ini dengan mengatakan, dengan mengambil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu saja yang mereka ambil. Padahal di ayat sebelumnya Allah jelas-jelas mengatakan dirinya berada di atas arasy. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, kalau kita perhatikan baris sebelumnya dengan baris setelahnya pada ayat ini, itu sepertinya kontradiksi, padahal sama sekali tidak. Ya, kalau kita kembalikan pemahaman kita kepada pemahamannya para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, dan juga para tabi'ut tabi'in, kita akan dapati sama sekali tidak ada kontradiksi, anak-anak. Karena ketiga golongan ini merupakan golongan yang terbaik sepanjang zaman, kata baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi anak-anakku semuanya, bagaimana pemahaman para salaf terhadap ayat ini? Ternyata para ulama salaf mengatakan bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, itu maksudnya adalah bi'ilmihi, yaitu Allah bersama kita. Maksudnya di sini adalah bersama pengetahuannya. Dimanapun kita berada Allah tahu. Apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Allah lihat, Allah dengar. Itu maksudnya. Karena sesungguhnya dalam pembahasan ilmu tauhid, al-ma'iyah, kebersamaan Allah bersama makhluk itu ada dua bentuknya. Ma'iyatul khassah, ma'iyatul ammah. Kebersamaan yang khusus, dan yang kedua kebersamaan yang umum. Kebersamaan yang khusus artinya adalah perlindungan, pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala bagi kaum muslimin. Adapun ma'iyah al-ammah artinya adalah pengetahuan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Termasuk di sini adalah al-ma'iyah al-ammah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya dia mengetahui apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, dimanapun kita berada. Ini maksud al-ma'iyah ini anak-anakku semuanya. Oleh karena itu, ya ini kata kuncinya. Oleh karena itu, jika ingin memahami ayat-ayat suci Al-Quran, pahami dengan pemahaman para ulama salaf, 3 generasi Islam, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, dan para tabi'u at-tabi'in. Selanjutnya adalah at-takyif.
Apa itu takyif? Menyebutkan bagaimananya. Wa huwa takyifu sifatillahi wa anna kaifiyataha kada fa'uluwillahi 'alal 'arsy la yusbihu makhluqatihi wa la ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah azza wa jalla. Yang keempat adalah at-takyif. Yang ketiga adalah takyif, yaitu menyebutkan bagaimananya. Ketahuilah anak-anakku semuanya, sifat Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara duduknya Allah, bagaimana rupa wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, itu kita serahkan seluruhnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada, ya, wa anna kaifiyataha kadza wa kadza. Mereka mengatakan, oh cara duduknya itu begini, cara wajahnya Allah itu begitu, tangannya Allah begini. Ini tidak boleh, anak-anak. Fa'uluwillahi 'alal 'arsy la yushbihu makhluqatihi wa la ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah. Maka tingginya Allah di atas arasnya itu, beristiwanya Allah di atas arasnya itu, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kewajiban kita anak-anak hanya mengimani apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan untuk dirinya. Kita imani sudah. Tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan bagaimananya dan seterusnya. Yang keempat adalah at-tamtsil. Wa huwa tamtsilu sifatillahi bi sifati khalqihi. At-tamtsil artinya memisalkan, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fala yuqalu, maka janganlah kita mengatakan yanzilullahu ila samai kanuzulina. Wa haditsun nuzul rawahu Muslim. Seperti seorang mengatakan Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia, ya, seperti turunnya makhluk. Tidak boleh, anak-anak. Ya. Kita imani Allah tabaraka wa ta'ala turun. Perkara bagaimana dia turun itu kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kita samakan cara turun kita dengan turunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kalau makhluk, ya, kita misalnya, ana misalnya duduk di sini nih, pindah sekarang ke sana, maka tempat duduk ana di sini akan kosong. Karena ana pindah ke tempat yang lain. Allah azza wa jalla jangan disifatkan seperti itu. Jangan disamakan seperti itu. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Imani Allah ta'ala turun. Jangan kita permisalkan dengan makhluknya. Kalau dia turun dari atas arasnya berarti arasnya kosong. Jangan, anak-anak. Seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan, lalu kenapa dia turun? Kalau dia turun jam segini berarti di pulau sana jam berapa? Tidak boleh, anak-anakku semuanya. Kenapa? Kalau kita mengatakan demikian, ketika dia Allah tabaraka wa ta'ala turun, arasnya kosong, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, ngapain dia turun? Itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang dimana Allah tabaraka wa ta'ala kalau turun ke langit, kalau ke langit dunia itu, ya, setiap sepertiga malam itu, dia mengabulkan setiap doa orang yang meminta kepadanya. Allah memaafkan setiap orang yang memohon ampun kepadanya. Jangan kita samakan dengan kita yang kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tempat kita yang tadi itu kan kosong. Jangan kita. Karena Allah sendiri yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwas samiul alim. Dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Bagi kita hanya mengimani, anak-anak, mempercayai apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan untuk dirinya atau disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu sangat salah sekali, fatal kesalahannya. Ada orang yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Salafi itu
Mereka bingung, kata mereka, kalau Allah tabaraka ta'ala turun di sepertiga malam terakhir di pulau Papua sana jam berapa berarti? Kata mereka seperti itu. Di belahan bumi sana jam berapa berarti? Kata mereka seperti itu. Ya Allah, akhwat, itu berarti kalau kita berpikiran seperti itu, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya, yang dimana yang dimana kalau makhluk itu berada di satu tempat, kemudian di tempat lainnya pada waktu yang pada jam yang berbeda, karena ada perbedaan waktu tersebut, ya. Kalau dia berpindah, tempatnya akan kosong. Itu makhluk, kan anak. Ini sekarang kita berbicara tentang Allah, yang Allah sendiri menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Anak-anakku semuanya, fatalnya lagi orang yang berkata demikian tersebut, ya, mereka dengan keyakinannya seperti itu akan mengingkari banyak ayat-ayat Al-Quran, akan mengingkari banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menetapkan tentang sifat-sifat itu. Oleh karena itu, agar kita jangan terjerumus ke dalam perbuatan seperti itu, jangan terjatuh ke dalam perbuatan menyamakan Allah dengan makhluknya seperti itu, imani apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minal kadhibi nisbatu hadha at-tashbih ila Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, dan merupakan kedustaan besar menisbatkan, mengatakan bahwa penyerupaan ini dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Idlam najidhu, ya, fi kutubihi bal wajadna nafyahu litamthili wat tashbih. Sebab kita tidak pernah menemukan dalam kitab-kitab beliau bahwa beliau menyebutkan tentang penyerupaan ini, tidak pernah sama sekali. Bahkan yang kita temukan itu adalah penafian, ya, tentang penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang kelima adalah tafwidh. At-tafwidh 'inda salafi fil kaifi la fil ma'na. Dalam ulama salaf, maksud at-tafwidh di sini adalah menyerahkan bagaimananya Allah, menyerahkan Allah tabaraka wa ta'ala, menyerahkan apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fil kaifi, bagaimananya itu diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, la fil ma'na, bukan pada maknanya. Maknanya di sini artinya tidak tidak mengimani. Kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala, hanya saja bagaimananya itu kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Fal istiwa'u mathalan ma'nahu al-'ulu alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illa Allah. Contohnya seperti misalnya al-'ulu, al-istiwa, ya, Allah beristiwa, itu maknanya al-'ulu, tinggi. Ya, al-'ulu alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illallah, yang tidak ada mengetahui bagaimananya itu kecuali Allah tabaraka wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, ini tentang tauhidul asma'i wa sifat, ya, atau macam-macam tauhid, ya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya nanti Ustaz akan buatkan rekaman selanjutnya tentang makna la ilaha illallah dan makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada naktafi bihadzal qadar, ya. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana ilmin nafi' wal amal salih, ya. Hadza wa nakhtim darsana bi qira'ati kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.